Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sungguh bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kembali kita beribadah di rumah Tuhan. Walau masih sangat dibatasi dan harus mengikuti protokol kesehatan. Biarlah saya berharap ibadah ini menolong kita semua, baik yang kita ada di rumah Tuhan saat ini ataupun kita yang ada di rumah kita masing-masing. Biarlah kita boleh berjumpa dengan Tuhan dalam ibadah ini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Yang diberi judul Injil dalam kehidupan sehari-hari atau dalam keseharian hidup ya. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7. Demikianlah juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Sekian pembacaan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin di antara kita sudah pernah ada yang melihat gambar-gambar ini baik di WhatsApp ataupun di Instagram para selebritis. Ada yang aneh tidak kalau saudara melihat gambar-gambar ini? Ada satu lagi ya gambarnya. Gambar-gambar ini, kalau tadi sempat perhatikan, para artis ini sebenarnya para artis ya, mereka melakukan pekerjaan rumah tangga, masak, bersih-bersih, sedot debu, ada yang masak, tapi pakai pakaian atau dandanannya seperti mau ke pesta. Nah saudara, apa sih kalau kita pikir ya, coba kita renungkan sejenak, apa yang sebenarnya paling kita rindukan dalam masa pandemik ini? Mungkin ada yang merindukan sekali memakai baju, sepatu, tas-tas yang bagus, yang biasanya sehari-hari kalau kita ke kantor atau keluar bekerja atau kita bisa ke pesta, kita bisa pakai baju-baju bagus itu. Atau dandan cantik, atau liburan, atau nonton, maksudnya bukan nonton di rumah, nonton ke bioskop. Atau jalan-jalan di mall. Mungkin semua hal itu yang kita rindukan dan kita tidak bisa lakukan dalam masa-masa ini, walaupun saat ini sudah mulai dilonggarkan ya. Nah saudara, setelah berbulan-bulan kita dikurung di rumah, pakaian, sepatu bagus, lalu kosmetik kita semua nganggur. Nah saking pengennya pakai, ya sudah di rumah pun kita pakai. Nggak peduli apa yang kita kerjakan itu cocok atau tidak. Ada yang berkebun pun pakai high heel. Nah, tapi pernah nggak kita betul-betul berpikir sebenarnya virus yang kecil ini, virus corona ini memaksa kita untuk kembali hanya memperhatikan hal-hal yang mendasar saja.
Kita dipaksa hidup untuk apa adanya, tanpa perlu lagi dibingungkan atau dibungkus oleh hal-hal artifisial yang hanya indah sesaat. Pakaian, tas, sepatu mahal, yang sangat mahal, kadang-kadang saking mahalnya sudah tidak masuk akal lagi harganya bagi saya. Dan sekarang hanya jadi pajangan di lemari. Kecuali kalau kita mau jadi aneh seperti gambar-gambar ini ya. Masak di dapur pakai pakaian yang mahal, pakai high heel. Nah, dengan berbulan-bulan kita dipaksa untuk di rumah, kita jadi bisa kembali kepada hidup yang normal sebenarnya. Hidup bersama di rumah dengan keluarga kita. Makan, minum dengan keluarga kita di rumah. Bukan di tempat-tempat lain yang mahal dan terkenal, yang kadang dilakukan hanya demi status, gengsi, atau demi Instagram kita. Dan bukankah apa yang kita lakukan sekarang ini, itulah yang normal. Makan, minum bersama dengan keluarga kita, hidup apa adanya di rumah kita, karena itu bukan demi gengsi, bukan demi hal-hal lain. Virus ini memaksa kita untuk hidup normal kembali. Bukan hanya dipaksa untuk cuci tangan selalu, pakai masker dan jaga jarak saja. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 yang telah kita baca bersama tadi, Petrus juga menekankan kepada jemaat yang baru bertobat. Sebenarnya 1 Petrus ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat yang sudah bertobat, yang kemungkinan non-Yahudi dan yang disebut sebagai pendatang. Pendatang yang ada di Asia Kecil. Itu bisa kita lihat di 1 Petrus pasal 1 ayat 1. Mereka hidup di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia dan Bitinia, yang mungkin sekarang kita kenal itu adalah daerah Turki. Nah, Petrus menekankan bagaimana harusnya hidup sehari-hari. Hidup yang sesuai dengan Injil yang sudah mereka terima. Ketika Injil itu sudah menjadi bagian dalam hidup mereka, bagaimana seharusnya mereka hidup? Bukan soal pakaian dan dandan atau aksesori mereka, tapi apa yang paling inti di dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan Injil. Nah, saudara, kalau kita lihat di dalam perikop ini pasal ketiga ayat 1 sampai 6, ini ada 7 ayat, tetapi 6 ayat Petrus memberi nasihat kepada para istri. Dan hanya 1 ayat aja, yaitu di ayat yang ke-7, itu ditujukan kepada para suami. Seolah-olah Petrus hendak menunjukkan betapa sulitnya hidup sebagai istri pada saat itu, terutama istri yang sudah bertobat. Dan memang saudara, hidup sebagai perempuan pada saat itu atau sebagai istri itu tidak mudah. Diperlakukan sebagai warga negara kelas 2. Bahkan hampir tidak dianggap karena tidak punya hak untuk menentukan hidupnya sendiri. Seumur hidup dia harus bergantung pada laki-laki, baik kepada ayahnya ketika dia belum menikah, dan sesudah menikah dia hanya bergantung kepada suaminya. Bahkan untuk percaya atau menyembah kepada Allah pun, kepada dewa-dewa yang lain pun, dia harus ikut suaminya. Suaminya menyembah dewa apa, dia harus ikut. Jadi kalau kemudian ada seorang istri, seorang perempuan yang kemudian sudah bertobat, mengenal Injil dan menerima Tuhan, sementara suaminya belum percaya, itu artinya istri itu akan mengalami kesulitan yang sangat besar di dalam hidupnya. Tadi sudah dikatakan apa yang menjadi kepercayaan suaminya, maka seisi rumahnya, istri dan anak-anaknya itu harus mengikuti kepercayaan itu. Nah, sekarang kalau istrinya bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus, sementara sang suami tidak. Tidak mungkin otomatis, biasanya tidak mungkin terjadi otomatis suaminya pun ikut istrinya. Kalau suaminya tahu dan kemudian menentangnya, dia bisa saja menceraikan istrinya, menghukumnya, bahkan sampai membunuhnya. Dan istri itu tidak punya perlindungan hukum sama sekali. Suaminya mempunyai hak untuk melakukan itu.
Jadi apa yang Petrus nasihatkan kepada perempuan yang sudah bertobat ini? Dikatakan tunduk. Tetap tunduk, bukan memberontak atau bela diri atau jelaskan kepada suamimu dengan penjelasan teologi yang sedemikian rupa. Tidak, dikatakan tunduk dan hiduplah dengan saleh. Seperti di dalam 1 Petrus ayat yang 1 Petrus 2 ayat yang ke-13. ke-18. Sebenarnya Petrus mengatakan hal ini bukan hanya untuk para istri. Tetapi ayat ini sebenarnya bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kita sebagai istri, suami, tapi juga semua orang Kristen yang sudah memiliki Kristus di dalam hidupnya. Karena di dalam 1 Petrus ayat 2 dan ayat 2, 1 Petrus pasal 2 ayat 18, itu Petrus mengatakan, hamba tunduklah kepada tuannya. Baik kita lihat 1 Petrus 2 ayat 18. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tapi juga kepada yang bengis. Lalu orang Kristen, orang yang sudah menjadi Kristen, mungkin dia bukan hamba. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 13, kita lihat Petrus mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Setiap kita, orang yang sudah mempunyai Kristus di dalam hidupnya, yang mempunyai Injil di dalam hidupnya, Petrus katakan tunduklah. Tunduk kepada mereka yang punya otoritas di dalam hidup kita. Tunjukkan imanmu di dalam hidupmu sehari-hari dengan tunduk kepada peraturan, tunduk kepada otoritas yang ada. Tidak perlu memberontak atau meninggalkan suamimu karena imanmu. Tidak perlu memberontak atau mengabaikan atasanmu, walau sebenarnya itu tidak tepat misalnya. Tapi tunjukkan apa yang kamu percayai dalam tingkah lakumu sehari-hari, dalam caramu berdandan, dalam caramu berpakaian, dalam keseharianmu. Tunjukkan bahwa kamu memiliki Kristus dalam hidupmu dengan tunduk. Saudara, Tuhan sudah menetapkan bahwa suami atau laki-lakilah yang menjadi kepala keluarga. Artinya sang suamilah yang menjadi kepala, seperti Kristus yang menjadi kepala jemaat. Sebagai kepala atau pemimpin, maka sang suamilah yang mengatur, yang berkuasa mengatur dalam keluarga itu. Sekalipun misalnya sang istri lebih pintar dalam segala hal. Sering kita jumpai di dalam keseharian kita. Sang istri lebih baik, lebih segalanya. Tapi Tuhan sudah menetapkan bahwa suamilah yang menjadi kepala keluarga. Dan istri yang lebih pintar, lebih segalanya itu di dalam segala hal harus tunduk kepada sang suami. Dengan demikian dapat tercipta kerukunan di dalam keluarga itu. Tetapi sampai sejauh mana istri harus tunduk kepada sang suami? Tunduk dengan batasan. Tunduk tanpa batas, atau apakah tunduk kalau ada syaratnya? Tuhan mengatakan tunduk, batasannya adalah Tuhan. Kalau suami sudah menentang kehendak Tuhan, sang istri harus lebih mengikuti Tuhan, itu jelas. Tetapi harus hati-hati sekali ketika kita mengatakan bahwa ini adalah kehendak Tuhan. Jadi saya tidak mau tunduk kepada sang suami atau kepada otoritas.
Kita harus betul-betul mengenal apakah itu kehendak Tuhan atau hanya sepertinya kehendak Tuhan. Diperlukan pengenalan yang lebih dalam, yang sungguh-sungguh akan firman Tuhan untuk supaya kita dapat mengerti apa itu kehendak Tuhan. Dan tunduk juga bukan berarti kita harus kehilangan identitas diri. Sama sekali kita tidak punya pikiran atau pendapat sendiri. Pokoknya semua yang dikatakan oleh suami atau tuannya itu atau mereka yang berkuasa ya udah ikuti aja. Kita tidak mau mikir apa-apa lagi. Tetapi tunduk artinya kita boleh berpikir, kita boleh punya pendapat, pemikiran sendiri, dan kita boleh sampaikan itu semua. Tetapi keputusan akhirnya ada di tangan suami atau mereka yang berkuasa atas kita. Tunduk itu artinya tidak sombong. Tidak merasa diri paling benar pendapat atau pemikirannya. Tunduk itu artinya menyerahkan keputusan akhir pada suami atau mereka yang berkuasa, yang punya otoritas atas kita. Sekalipun menurut kita mereka keliru. Dan tunduk atau taat itu juga artinya adalah ketika kita tahu bahwa mungkin yang diambil, keputusan yang diambil oleh para suami atau para atasan itu salah. Tapi kita percaya bahwa Tuhan yang menyuruh kita untuk tunduk, untuk taat itu adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan yang bisa menolong hidup kita. Tuhan yang menyertai kita selalu. Sehingga kita tidak perlu mati-matian ngotot mempertahankan pemikiran kita karena menurut kita dia itu salah. Dan saudara, ketika kita belajar bahwa tunduk itu seperti itu sama sekali tidak mudah. Perlu pengenalan diri, saya ini siapa? Hamba, istri, atau ada otoritas di atasnya? Itu mengenal diri. Dan perlu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh dan benar. Sehingga kita tahu kehendak Tuhan itu sungguhnya apa. Sehingga untuk itu perlu usaha yang serius dan terus-menerus untuk mengenal Tuhan. Belajar firman Tuhan. Sehingga Petrus pun menasihatkan para istri itu dalam perikop ini untuk jangan menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak perlu. Petrus sebenarnya tidak bermaksud untuk mengatur cara berpakaian atau cara berdandan para perempuan Kristen di dalam ayat ketiga sampai ayat yang kelima di dalam 1 Petrus 3 ini. Tetapi sebenarnya Petrus lebih menekankan supaya para perempuan yang sudah bertobat itu lebih memperhatikan hal-hal yang paling utama, yaitu hati mereka. Jangan hanya memperhatikan hal-hal luar saja. Pakaian, katanya jangan dikepang-kepang. Memperhatikan perhiasan apa yang dipakai atau make up aja. Sampai harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk supaya bisa tampil dengan indah. Tapi jangan sampai sama sekali tidak pernah punya waktu untuk memelihara hati mereka. Jangan sampai mereka bisa mengepang-ngepang rambut sampai berjam-jam. Mengepang-ngepang rambut itu tidak mudah, perlu waktu ya. Tapi tidak punya waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkannya. Tidak punya waktu untuk berdoa sama sekali. Yang harus diutamakan adalah pola pikir yang sudah seperti Kristus. Perasaan yang seperti Kristus. Kehendak yang seperti Kristus. Sehingga yang muncul dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku, cara bicara, pilihan-pilihan hidup yang sesuai dengan yang Kristus mau. Bukan yang ngetren saat itu. Seperti misalnya mengerjakan rambut sampai tinggi-tinggi sekali. Karena trennya saat itu pada saat Petrus menulis ini, dandanan perempuan itu kalau kita lihat gambarnya itu rambutnya tinggi sekali, lalu perhiasan emasnya banyak sekali. Bukan seperti itu. Yang harus diutamakan adalah keindahan batiniah. Kalau istilah kerennya itu inner beauty. Bukan keindahan lahiriah. Tapi
saya pikir Petrus juga bukan mengatakan bahwa perempuan sama sekali tidak boleh bertobat, tidak boleh berdandan, tidak boleh memakai pakaian-pakaian yang indah-indah. Petrus tidak mengatakan hal itu. Kalau kita punya uang dan mampu membelinya, mengapa tidak? Tapi kalau sampai hal-hal itu menjadi hal yang paling utama di dalam hidup kita. Misalnya kalau kita tidak punya pakaian yang indah, tidak punya pakaian yang menarik perhatian sekali, saya tidak mau ke gereja. Jangan sampai seperti itu. Itu yang salah. Jangan sampai kita juga jadi orang yang aneh, orang yang ketinggalan zaman karena kita juga tidak peduli sama sekali dengan hal-hal itu. Tapi hendaknya kita dikenali bukan karena pakaian kita, bukan karena dandanan kita atau aksesoris yang kita punyai, tapi kita dikenali karena kebaikan, karena ketaatan kita, karena kita tunduk pada mereka yang punya otoritas. Sehingga cara bicara, tingkah laku kita berbeda karena kita mengikut Kristus. Dan di ayat yang terakhir dan dalam bagian ini, barulah Petrus mengingatkan para lelaki yang sudah menjadi suami. Hiduplah dengan bijaksana dengan istrimu. Hormati istrimu. Jangan semena-mena kepada istrimu. Mentang-mentang mereka harus tunduk total kepada para suami. Mereka harus menggunakan kekuasaan mereka dengan bijaksana dan penuh hormat kepada mereka yang tunduk sepenuhnya. Itulah yang Tuhan inginkan. Kekuasaan yang ada di tangan suami, di tangan mereka yang punya otoritas, di tangan para tuan, jangan digunakan untuk menindas, memperalat mereka kaum yang lebih lemah. Baik dari segi fisik, dari segi hak, tapi hormati mereka karena mereka sesungguhnya punya kedudukan yang sejajar. Mereka adalah penolong, mereka teman dalam hidupmu. Sehingga kalau kamu menghormati dan hidup dengan bijaksana dengan mereka, doa para suami tidak terhalang. Karena mereka sudah menghormati para istri sebagaimana yang Tuhan mau. Itu di ayat yang ke-7. Saudara, sebenarnya bagian ini saya tidak menekankan soal kesetaraan gender. Tetapi firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1-7 ini hendak menekankan bagaimana kita harus hidup sesuai dengan Injil yang sudah kita terima di tengah-tengah situasi apapun. Siapapun kita, laki, perempuan, karyawan, bos, tetaplah tunduk kepada mereka yang lebih berkuasa di atas kita. Dengan tunduk, kita dapat menunjukkan kesalehan hidup kita. Kita dapat menunjukkan teladan hidup kita sekalipun kita tidak berbicara. Orang-orang di sekitar kita akan melihat bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Dan inilah sesungguhnya pengabaran Injil yang paling berbicara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat dan percaya. Pada saat Petrus menulis surat ini, itu artinya adalah memasuki kehidupan yang penuh penderitaan. Karena orang Kristen dianggap sebagai mereka yang memakan daging dan meminum darah. Karena mereka melakukan perjamuan kudus yang diperintahkan Tuhan. Dan orang Kristen juga menjadi orang yang paling mudah dijadikan kambing hitam, difitnah. Karena kebanyakan penduduk pada saat itu tidak menerima kekristenan. Mungkin banyak di antara kita pernah mendengar cerita tentang Kaisar Romawi, yaitu Nero yang punya ambisi yang agak gila. Ingin membangun kota Roma sesuai dengan yang dipikirkannya. Maka kemudian bagaimana cara menghancurkan dulu kota Roma supaya kemudian dapat dibangun, dia dapat membangun kembali kota Roma sebagaimana yang dia impikan. Jadi dia bakar kota Roma itu. Dan kemudian ketika rakyat sangat marah karena kebakaran itu, Nero kemudian mencari kambing hitam. Dan siapa yang dijadikan kambing hitam yang paling mudah saat itu? Orang Kristen. Orang-orang Kristen saat itu dituduh melakukan hal itu. Menjadi pembakar kota Roma. Dan apa akibatnya?
orang Kristen semakin dibenci dan diperlakukan dengan sangat tidak adil. Mungkin pernah ada juga yang kita pernah melihat film Ben-Hur. Film yang menunjukkan bagaimana mengerikannya hidup sebagai orang Kristen saat itu. Mereka dapat dengan semena-mena ditangkap hanya karena kesalahan. Menurut para penguasa saat itu mereka melakukan kesalahan. Mereka ditangkap lalu kemudian diumpankan kepada singa-singa yang sengaja dipelihara dan dibiarkan lapar supaya dapat memakan orang-orang Kristen itu. Nah, dalam situasi seperti itu, bagaimana dapat memberitakan Injil sebagaimana yang Tuhan Yesus perintahkan? Hanya dengan hidup yang saleh, yang ditunjukkan dengan tetap tunduk, bukan memberontak, bukan melawan, tapi tunduk kepada mereka yang berkuasa. Maka Injil dapat diberitakan kepada orang-orang yang ada pada saat itu. Dan sampai saat ini pun, kehidupan yang saleh, yang ditunjukkan dengan hidup tunduk dan taat kepada mereka yang berotoritas, maka Injil dapat lebih bergema. Karena sudah kita hidupi, bukan hanya Injil itu menjadi pengetahuan teologi kita. Saudara, biarlah firman ini menolong kita untuk hidup dengan saleh, tunduk dan benar, tunduk dengan benar kepada otoritas, sehingga Injil boleh diberitakan kepada sekeliling kita. Amin. Mari kita berdoa. Saudara, biarlah kita merenungkan di dalam kehidupan kita, sejauh mana kita mampu untuk tunduk, mempunyai kekuatan untuk tunduk kepada mereka yang berotoritas. Atau seringkali kita lebih memilih untuk memberontak, melawan mereka, menunjukkan kekuatan kita. Bukan itu yang diinginkan Tuhan. Biarlah kita boleh mohon ampun, mohon supaya Tuhan menguatkan kita. Tuhan Yesus, ampuni kami, karena bagi kami tunduk, taat kepada mereka yang Kau tetapkan menjadi otoritas di atas kami, itu sangat tidak mudah buat kami. Diperlukan kerendahan hati yang luar biasa supaya kami bisa taat sebagaimana yang Kau inginkan. Tuhan, tolonglah setiap kami, anak-anak-Mu, yang sudah memiliki Injil di dalam kehidupan kami, yang sudah percaya kepadamu. Biarlah Engkau terus berkuasa di dalam hidup kami, menguatkan kami, memampukan kami untuk dapat merendahkan diri dan taat dan tunduk kepada mereka yang berotoritas atas kami. Tuhan, tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.